Halo guys, kembali lagi di video sharing belajarku. Kali ini kita akan lanjut dengan skill 17, invert the subject and verb with negatives. Jadi sebenarnya inversion ini sudah kita mulai dari skill 15 ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman belum tonton videonya, boleh cek ke video skill 15 dan 16 terlebih dahulu. Nah, di skill 17 ini, inversionnya berkaitan dengan negatives. Maksudnya negatives di sini adalah kalimat yang mengandung makna negatif ya. Nah, mari kita belajar bersama. The subject and verb can also be inverted after certain negatives and related expressions. Jadi, subject and verb, atau lebih tepatnya di sini nanti yang akan kita invert seperti biasanya yaitu helping verbs, itu bisa kita inversi atau kita tukar tempatnya setelah beberapa ekspresi yang berkaitan dengan negatives atau kalimat yang memuat makna negatif. When negative expressions such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, the subject and verb are inverted. Jadi kalau kita ketemu kalimat yang memuat di sini ada no, not, or never di awal kalimat, maka kita bisa menginversi subjek dan kata kerjanya, or helping verbs. Nah, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman. Sekarang kita akan lihat contoh dari penggunaan no, not, dan never. Nah, di sini ada 3 contoh ya, teman-teman. Penggunaan dari no, not, dan never. Not once did I miss the questions, never has Mr. Jones taken a vacation, at no time can the woman talk on the telephone. Jadi, kalau kita bertemu dengan no, not, and never in the beginning of a sentence, maka yang kita lakukan adalah menginversi subject and helping verbs. Jadi kita pakai helping verbs dulu, helping verbs, baru kita ketemu sama si subjeknya, gitu ya teman-teman. Penjelasannya, in the verse example, the negative expression not once caused the subject I to come after the helping verb did. Jadi pada intinya adalah ketika kita ketemu not, never, and no, maka kita harus menginversi. Jadi kita menukar helping verbs di depan, lalu subjeknya yang di belakang. Jadi tidak seperti kalimat yang umum ya. Certain words in English, such as hardly, barely, scarcely, and only, act like negatives. Nah, jadi selain no, not, and never, ada juga hardly, barely, scarcely, and only. Yang artinya kurang lebih sama ya, teman-teman. Artinya adalah almost never, almost not. Jadi hampir tidak pernah. If one of these words can comes at the beginning of a sentence, the subject and verb are also inverted. Jadi, seringnya kalau di kalimat yang negatif, yang memuat ada kata no, not, never, kemudian ada hardly, barely, scarcely, and only, biasanya akan dilakukan inversi. Jadi, bukan subjek dulu, tapi helping verbs dulu, baru subjeknya. Seperti yang ada di contoh berikut ini. Hardly ever does he take time off. Jadi hardly ever di sini artinya adalah he almost never takes time off. Jadi ketemu hardly, ketemu sama only, sama tadi ada barely, scarcely itu ya. Nah, kita juga melakukan inversi, teman-teman. Artinya sama, yaitu almost never. Jadi hampir tidak pernah dilakukan. Almost not, almost never gitu ya. In the verse example, the almost negative expressions hardly ever causes the subject he to come after the helping verb does. Dan seterusnya juga sama. Jadi kalau kita ketemu dengan kalimat yang memuat tanda negatif, kayak tadi ada no, ada not, ada never, kemudian ada hardly, barely, scarcely, and only, maka kita bisa melakukan inversi dan biasanya memang dalam bentuk inversi ya teman-teman. When a negative expressions appears in front of a subject and verb in the middle of a sentence, the subject and verb are also inverted. Jadi tidak hanya yang ada di depan ya, jadi tidak hanya misalnya ketemu hardly di depan kalimat atau di awal kalimat berarti kita langsung inversi. Yang di tengah pun juga bisa diinversi. This happens often with the negative words neither and nor. Jadi kalau ketemu neither and nor,
Biasanya kan neither and nor kan dipakai di tengah ya teman-teman. Nah itu kita bisa melakukan inversi juga dan memang biasanya dalam bentuk inversi. Karena kalau pakai neither dan nor sudah pasti kan kalimatnya negatif ya. Seperti di contoh ini, I do not want to go. Jadi I do not itu kan kalimat negatif ya teman-teman. Dan seterusnya juga mengikuti neither itu kan juga negatif. Neither itu kan not either, jadi kan neither. Jadi I don't want to go and neither does Tom. Aku nggak mau pergi, Tom juga nggak mau pergi. Kan intinya begitu ya. Ketika kita pakai neither dan nor, maka kita harus menginversinya. Jadi helping verbs dulu, baru ke subject. Neither does Tom. The secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Jadi kita mengikuti. Mau pakai apa? Does, do, does, did, atau mau pakai SMR misalnya, itu depends on. Tergantung dengan apa? Kalimat sebelumnya. Tentu saja ya. Jadi kan di sini I do not want, dia kan pakai simple present ya dalam bentuk negatif. Ini pakai do, di sini pakai does. Kenapa? Karena Tom adalah singular noun. The secretary is not attending. Kenapa pakai is di sini? Karena ini juga ada is-nya, gitu ya. Dan her boss itu kan tunggal, jadi nggak masalah. Kalau misalnya di sini subjeknya jamak, ya pasti pakai are. Nah, seperti itu ya, teman-teman. In the first example, the negative neither causes the subject Tom to come after the helping verbs does. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Jadi sebenarnya kalau di negative expressions itu simple banget dan mudah. Kita hanya tinggal melihat apa sih penanda negatifnya yang dipakai di situ. Yang sering kita temukan itu biasanya kan kalau based on this book itu ada no, ada not, ada never, ada hardly, kemudian ada barely, scarcely, dan juga only, dan neither nor. Jadi kalau kita ketemu sama penanda negatif-negatif ini, nah maka kita melakukan inversi. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita akan melihat contohnya. Only in extremely dangerous situations, bla bla bla, stopped. Nah, di sini kan jelas ya. Dia pakai only, berarti kan dia negative expressions. Berarti kita butuh untuk melakukan inversi. Only in extremely dangerous situations. Itu kan kita belum ada inversinya. Baru di opsi jawabannya ini yang akan kita inversi. Pertama kan kita harus pakai apa? Helping verbs. Berarti kan kemungkinannya kalau nggak A yang D. Ya kan, karena kalau yang B sama yang C sudah pasti nggak mungkin gitu ya. Karena helping verbs-nya ada di belakang. Nah, bedanya A sama delta itu hanya beda di B-nya aja ya. Kalau yang A di depan, kalau yang D di belakang. Berarti kita pakai yang D. Karena kalau pakai will be, itu sudah bukan inversi lagi jadinya. Itu seperti kalimat biasa yang hanya kekurangan subjek atau subjeknya nggak ada. Jadinya nggak bisa dipakai will be the printing process. Karena yang kita pakai adalah helping verbs. Setelah itu dia ke subject. Ini kan subjeknya, the printing process. Baru setelah itu pakai be stopped. Jadi helping verbs itu yang dipakai hanya satu ya teman-teman. Jadi bukan dalam versi yang seperti opsi yang A. In this example, you should notice the sentence begins with the negative only. Jadi kita butuh inverted subject and verb. Nah, yang benar adalah yang D, karena dia ditukar tempatnya. Will the printing process be? Semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. The following short list the negative expressions and the sentence pattern used with them. Jadi ini rangkumannya ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat penanda negatif apa saja yang bisa kita gunakan dalam inverted subjects and verbs with negatives. Sudah ada no, barely, not, hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, and di sini ada tambahan seldom. Seldom jarang ya, biasanya juga bisa diarahkan ke negative sentence. When a negative expression appears in front of a subject and verb at the beginning of a sentence or in the middle of a sentence, the subject and verb are inverted. Rarely were they so happy. Semoga cukup jelas. Sekarang kita coba latihan soalnya. Apakah teman-teman sudah mengerjakan? Semoga sudah ya. Sudah dicoba dulu secara mandiri. Supaya pada saat kita bahas bareng, teman-teman jauh lebih nyaman. Kita mulai dari nomor 1 seperti biasa. Ada 2 contoh yang salah dan yang benar. Kita akan lihat kenapa salah, kenapa benar. Number 1. Never the boy wrote to his sisters.
Never itu kan salah satu penanda negative expressions ya. Seharusnya kita lakukan inversi. Berarti kalau dilakukan inversi, maka seharusnya jadi apa? Never did the boy write gitu ya harusnya. Jadi kembali ke base verb. Nah, jadi never did the boy write to his sister. Jadi seharusnya seperti itu. Makanya nomor 1 jadi incorrect. Number 2, on no occasion did they say that to me. Di sini ada on no occasion, sudah ditandain ya. Jadi did they say that to me itu sudah inversi, dalam bentuk inversi. Jadi sudah benar. Sekarang kita menuju ke nomor 3. Steve didn't win the prize, nor did he expect to do so. Kira-kira nomor 3 benar atau salah, teman-teman? Di awal kalimat sudah negatif ya. Nah, kemudian ketemu sama nor did he. Ada helping verbs, ada subject. Berarti dia sudah benar. Karena kalau ketemu sama nor, sama neither yang ada di tengah biasanya, maka kita harus melakukan inversi. Number 4, only once in my life gone I have to New York City. Jadi ada only once di sini, itu sudah pasti negative expressions. Nah, masalahnya di sini adalah kayaknya mungkin ketuker ya. Yang di invert itu bukan gone-nya, tapi harusnya si have-nya. Harusnya only once in my life have I gone. Jadi tukar tempat nih. Jadi harusnya gone di belakang, have yang ada di sebelum I. Jadi number 4 is incorrect. Number 5. Did he go out of the house at no time? Kok jadi kalimat pertanyaan ya rasanya kalau did he go out. Jadi di sini kesalahannya kalau pakai did di depan, walaupun di sini sebenarnya kan sudah pakai negatif ya at no time. Cuman masalahnya kalau did di depan itu kan berasa kayak kalimat negatif gitu kan. Nah, jadi seharusnya kita hilangkan aja did-nya, kemudian go-nya ini kita ganti dengan when gitu ya, teman-teman. Jadi nomor 5 incorrect. Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke number 6. Seldom their secretary has made such mistakes. Nah, seldom kan tadi ada ya di chart list. Kalau kita pakai seldom, ini kan menunjukkan negative expressions. Jadi seharusnya helping verbs dulu baru ke subject. Jadi ini harusnya tukar tempat. Seldom has their secretary made such mistakes. Jadi number 6 incorrect. 7. No sooner had she hung up the phone than it rang again. No sooner itu juga salah satu negative expressions. Ada helping verbs, ada subject. So it's correct. Number 8. Sheila didn't arrive late for work, nor she left early. Nomor 8 ini kan semodel dengan nomor 3 ya. Jadi sama-sama pakai nor. Nah, berarti kan harusnya kita pakai inversi. Jadi seharusnya ini pakai did dulu. Did she leave gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah pakai inversi, sudah ada helping verbs, maka kata kerjanya itu back to the base verb gitu ya. Base form, jadi kembali ke bentuk dasarnya, yaitu simpelnya adalah verb 1 without s or es. So, harusnya nomor 8 itu adalah nor did she leave early. Jadi nomor 8 incorrect. Number 9. Barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Barely. Udah jelas ya ada negative expressions. Lalu ada helping verbs dan he. So it's correct. Last one. The police didn't arrive in time to save the girl and neither did the paramedics. Jadi ini sama kayak nomor 8 sama kayak nomor 3. Dan ini sudah benar karena setelah neither itu ada helping verbs dan ada subjeknya. Jadi sudah diinversi ya teman-teman, maka nomor 10 jawabannya adalah benar. Nah, bagaimana dengan jawaban teman-teman? Apakah sama dengan jawabanku? Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar seperti biasanya. Kalau ada saran dan kritik, ada masukan, boleh juga tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye. See ya on the next video.